tips saat solo camping atau berkegiatan bushcraft di hutan itu tipsnya Pak biar kalau ada sesuatu yang mengganggu itu tidak sampai dia ngikutin ke rumah itu. Mereka ikut itu motivasinya apa? Kalau mereka ikut karena mereka itu senang sama kita, saya kira mereka tidak akan mengganggu. Ketika mereka ikut dengan motivasi lain, salah satu contoh, kita mendatangi tempatnya dia tanpa permisi, dia marah. Salam jumpa kembali di channel Kakek Pendowo. Siang ini kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Tio. Jadi Pak Tio ini beliau yang paling senior saat kita bersama teman-teman satu tim naik ke gunung ya. Tapi kita ini ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi, sambil minting ya seadanya ya Pak. Nih, risiko terbesarnya nek menghadapi hal-hal semacam makhluk-makhluk yang mengerikan itu pripun Pak? Tipe pun menapa tipe? Memang pertama kan modal yang paling utama itu adalah persiapan mental ya, persiapan mental. Minimal doa gitu. Kita ya harus berdoa, kita bekali dengan doa apa yang bisa kita dapat. Karena salah satunya syaratnya adalah satu, kita harus bisa menghilangkan atau meminimalkan rasa takut. Nah, karena yang itu yang paling berat nih. Yang paling berat. Banyak orang yang gagal karena di situ. Banyak orang yang gagal karena di situ. Jadi harus punya mental. Karena kita akan dihadapkan pada makhluk-makhluk yang tidak pernah kita jumpai, yang belum pernah kita jumpai. Jadi mereka yang keluar ya itu makhluk-makhluk serba aneh, harus dengan wajah-wajah yang mengerikan, ada sundel bolong, ada pocong, ada apa, semua membeli dengan dibayar tunai. Mereka ada yang bawa uang, ada yang membawa mas-masan. Nah, kita harus cepat karena mereka itu datangnya juga cepat. Nah, tepat pada waktunya. Ketika kita selesai barang itu habis, kita pergi, mereka pun hilang. Itu kalau kita mampu mengalahkan ketakutan seperti itu. Banyak kegagalan yang terjadi karena yang paling dominan adalah mereka mengalami rasa ketakutan yang luar biasa dengan kemunculan makhluk-makhluk yang di luar yang mereka bayangkan sebelumnya. Nah, jadi mereka yang berhasil ya itu sebetulnya adalah filosofi dalam hidup kita untuk menghilangkan rasa takut apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Ketika failing sudah kita buat, ya kita jangan mundur. Nah, itu ya, tetapi adalah keberanian kita. Karena di saat seperti itu, kalau mental kita down, malah kita sendiri meninggal di tempat. Kan seperti itu. Risiko nih Pak, soalnya kan pada rasa takut terus pengen lari. Lari ini kan terus istilahnya dikatakan lari ini ngawur ya, nekat tanpa mikir, kok intinya kan pengen menjauh tuh Pak. Sih pengen jauh. Nah, ini kan Pak, bisa juga jadi tips saat mendaki gunung ataupun saat mungkin solo camping atau berkegiatan bushcraft di hutan itu tentu saja kan kebanyakan memang sendiri Pak, karena hutan memang tempatnya hal-hal aneh ya tentu saja. Jadi di samping memang ke hutan itu mencari pengalaman atau mungkin belajar tentang mental, kalau saya sendiri kan masih proses belajar Pak. Tapi juga tidak menutup kemungkinan memang di saat tertentu juga bersentuhan juga dengan makhluk halus. Nah itu. Nah, tipnya Pak, jadi tipnya supaya ya kita memang yang dicari kan kita refreshing nih ternyata hutan ya, biar aman, tentu saja biar tidak diganggu. Karena saya pernah pengalaman sekali di video saya sebelumnya yang ada sosok hitam itu, ternyata ada genderuwo tuh Pak. Ada genderuwo itu tidak cuman dia menampakkan diri di depan shelter, tapi dia juga sampai ikut ke rumah dengan si ponakan saya masih TK itu. Waktu itu melihatnya itu kan berarti kan dia ikut ke rumah Pak, biarpun orang rumah memang yang orang dewasa nggak bisa melihat, tapi untuk anak-anak kecil ya terutama kan bisa melihat nih Pak. Dia punya kepekaan yang luar biasa. Nah, yang saya takutkan kan memang mungkin saat saya ke hutan sendiri mungkin aman, tapi karena saya masih punya anak kecil ya, itu takutnya kan sampai ke rumah. Nah, itu tipnya Pak biar kalau ada sesuatu yang mengganggu itu tidak sampai dia ngikutin ke rumah, itu gimana gitu Pak? Misalkan kalau kita mendatangi satu tempat, apakah itu gunung, apakah itu hutan, pertama yang harus kita ketahui bahwa tempat-tempat itu juga ada penghuninya. Misalkan kalau kita datang ke tempat orang, minimal kita kan kula nuwun permisi. Jangan sampai kita datang ke rumah orang langsung masuk, ngambil apa yang di dalam, kita keluar. Nah, kita kira kan malah mencuri. Artinya begini Pak, dalam pengertian begini, kita ke gunung
mana atau kawasan, memang secara umum di situ kita jarang atau barangkali malah sama sekali kita tidak menemukan rumah ya. Akan tetapi di situ juga ada penghuninya. Yang menghuni siapa? Yang bisa kita lihat jelas di situ mungkin ada binatang-binatang ada. Juga ada juga penghuni yang tidak bisa kita lihat secara mata jasmani kita. Yang bisa kita lihat adalah rasa mata batin kita bisa melihat. Oleh karena itu kalau kita mendatangi tempat-tempat yang memang belum kita kenal, minimal kita permisi ya. Permisi bukan berarti kita takut sama mereka, tidak. Artinya itu kita kula nuwun, bukannya kita minta izin, kita memberitahukan bahwa kita mau lewat. Jadi kita mohon maaf kalau mungkin perjalanan atau kedatangan kami agak mengganggu. Saya kira mereka juga tidak akan mengganggu kita. Lewat situ kita permisi kula nuwun, barang tentu ya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lantas kita tiba-tiba mentang-mentang kita masa kita makhluk Tuhan tidak paling sempurna seperti itu. Nah, kita itu namanya takabur ya. Kita baru-baru ada permisi. Nah, pertama, kedua, kalau ada pertanyaan tadi, ada beberapa makhluk tiba-tiba mengikuti kita. Itu juga ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Artinya, satu, mungkin karena mungkin mereka suka dengan kita sehingga kita mengikuti mereka ini mengikuti kita. Mungkin mereka malah tidak mengganggu kita, mungkin malah bisa menjadi teman dan sahabat kita. Mungkin ya Pak, berarti mereka juga menampakkan, mewujudkan itu karena memang ada sesuatu yang mungkin pesan yang ingin disampaikan, atau mungkin karena memang yang melihat itu kan maksudnya nggak semua orang bisa melihat, hanya orang-orang cuma ngepasi ya di istilahnya bahasa Jawa ya. Pas karena pas mungkin pada saat live streaming memang tujuannya biar ketemu seperti hal seperti itu, tapi memang saat niat tuh nggak ketemu Mbak gitu. Tapi juga saat saya live streaming atau bikin konten itu memang bukan ke konten misteri sih Pak. Kontennya memang konten basket, solo camping, dan adventure. Adventure-nya itu saat mungkin saya sama Pak Tio mendaki gunung itu kan termasuk adventure juga lah. Nah cuman kadang di saat berkegiatan di hutan itu kita bertemu dengan mungkin ada suara-suara aneh atau mungkin melihat sesuatu gitu. Nah yang dikhawatirkan kan kalau dia ngikut sampai ke rumah gitu kan Pak. Nah itu tipnya Pak biar bisa kita ngatasin biar dia nggak sampai ikut lah gitu. Sebab sebenarnya kalau kita mungkin kita mampu, kita kuat ngadepin Mbak. Nah saat kita kuat, dia nyerangnya bukan di kitanya tapi di keluarga kita. Nah itu kan kita yang bahaya kan situ Mila. Itu sebenarnya seperti tadi saya sampaikan begini Pak. Sebetulnya bagi saya secara pribadi, kalau saya diikuti oleh mereka itu anugerah, karena tidak semua orang bisa mendapatkan anugerah bisa diikuti oleh mereka. Nah, yang menjadi pertanyaannya kan satu, mereka ikut itu motivasinya apa? Ya, di situ. Kalau mereka ikut karena mereka bangsa itu makhluk itu senang sama kita, saya kira mereka tidak akan mengganggu. Ketika mereka ikut dengan motivasi lain, salah satu contoh, kita mendatangi tempatnya dia tanpa permisi, dia marah. Nah itu lain cerita lagi. Dia ingin melampiaskan barangkali ini menurut penilaian saya secara pribadi. Mungkin kita kuat, dia ikut, saya akan ganggu. Karena tempatku diganggu, saya juga ingin ganggu. Nah, kamu mungkin tak ganggu tidak mampu, tapi anak istrimu akan saya ganggu. Jadi kalau seandainya ada hal seperti itu, kita sampai di rumah tiba-tiba anak kita yang kecil menangis, istri kita mungkin kerawuan, tiba-tiba mempunyai trauma mental yang berbeda, menyerap yang berbeda. Mungkin karena mereka tidak suka dengan kita, karena merasa kedatangan kita di tempatnya dia juga merasa kita mengganggu mereka, diganggu. Tapi kalau kedatangan kita di sana kita dengan baik, kita permisi, kita sopan, kita hormat, karena tadi yang saya katakan juga bahwa mereka di tempat seperti itu pun juga ada penghuninya ya. Kalau kita disukai oleh mereka, kita ikut, saya kira tidak masalah, baik-baik aja. Kejadian semacam itu Pak Tio sendiri sudah pernah ngalamin Pak?
pengalaman saya yang pertama itu ketika saya ada banyak pengalaman ya, banyak pengalaman yang pernah saya alami. Salah satunya jadi saat mungkin Pak Tio mungkin diikutin, tapi Pak Tio enggak terjadi apa-apa, tetapi mungkin keluarga dari Pak Tio mengalami hal yang aneh itu. Iya. Gimana itu sebenarnya Pak? Itu saya pernah di daerah Jogja ya, daerah Jogja itu Ya, sekitar tempat wisata Batu apa namanya tadi itu? Lava Bantal. Lava Bantal. Itu sebelahnya itu ada sebuah bukit. Sebagian bukit apa nih Pak? Saya lupa nama bukitnya itu ya, walaupun saya sendiri orang Jogja, tapi saya kurang begitu. Nama tempatnya, tapi nama tempatnya di daerah sekitar itu, daerah selatan. Itu, jadi masih Pak, masih di pinggiran Kali Yopak ya, di pinggiran Kali Yopak. Nah, itu sebagian warga itu masih banyak yang percaya bahwa itu katanya Bukit Gundul, tuyul, tuyul bukan gundul ya. Banyak tuyul ada di situ. Bukit Tuyul, daerah Tuyul. Suatu hari itu saya beserta 2 teman saya, itu karena tidak ada kegiatan, iseng-iseng pada hari Jumat saya naik sana dengan maksud mencari bonsai. Yang namanya orang mencari bonsai itu biasanya bonsai tumbuhnya kan di tempat-tempat yang di hutan-hutan. Nah, pasti nyarinya Pak mungkin di batu-batu atau mungkin tempat-tempat yang agak sulit. Memang karena bonsai kan tumbuhnya di semakin tempatnya sulit, tempatnya ekstrim, dia akan mendapatkan nilai lebih ya. Berarti harus masuk hutan. Harus masuk hutan, dan waktu itu ya mohon maaf karena ketidaktahuan saya. Jadi saya tanpa permisi ya, tanpa permisi kita ngambil bonsai sebanyak-banyaknya. Akhirnya tinggal cerita sore menjelang maghrib saya udah pulang. Nah, waktu itu kebetulan saya berangkat itu pakai mobil tua, mobil apa namanya itu, Suzuki Truntung. Yang banyak kita turunkan. Nah, itu kita turunkan. Tiba-tiba salah satu teman saya yang punya mobil itu yang pulang kasih telepon, ayo datang ini. Nah, saya berita teman saya yang satu lagi, saya datang ke sana. Tiba-tiba dia juga tidak cerita banyak, tapi saya merasakan aroma mistik yang luar biasa. Kan tiba-tiba saya lihat mobil ini tidak ada orangnya, kok lampu hidup sendiri, mobil bergoyang-goyang. Lalu saya tanya, kenapa? Nah, itulah yang saya ceritakan. Saya masuk, saya berusaha mengendalikan apa ya, mungkin bahasa emosi saya coba berlaku tenang. Nah, ternyata ya mohon maaf, memang benar-benar di situ ada 3 tuyul yang ikut. Jadi dari lokasi tempat nyari di pinggir kali itu di hutan itu Pak, sampai ke rumah itu nggak kelihatan Pak, tahu-tahu sudah ada di dalam. Kelihatan, jadi kita nyantai-nyantai aja. Tapi ketika itu baru saya tahu bahwa di situ ada makhluk lain yang ada di dalam mobil itu. Akhirnya saya minta karena untuk kembali, dia tidak mau dengan alasan dia masuk ke daerahnya dia, katanya di lingkungannya dia tidak permisi, dia mengganggu banyak tempat-tempat yang katanya saya injak-injak, saya datang tidak permisi, tidak menggunakan sopan santun. Dia bermaksud ingin memberikan pelajaran kepada saya karena saya mungkin seperti nganu ya Pak, jadi wah ini wis sembarangan, terus dia pingin juga balas dendam seperti ini Pak. Ini cara Jawa kan balas dendam, bahasa Jawa dia ingin balas dendam. Terus akhirnya saya minta maaf, tapi dia memaafkan, tapi dengan satu syarat, dia minta diantar lagi kembali pulang. Teman saya yang 2 takut dia sudah tidak akan. Akhirnya negosiasi buntu, harus bertiga karena memang awalnya penjenengan tindak ke sana itu bertiga. Akhirnya kita kembali ke sana. Ya tidak terjadi apa-apa, tapi waktu itu kebetulan di tempat teman saya itu anak yang kecil nangis terus sebelum dikembalikan. Istrinya juga tiba-tiba anunya berbeda, wajahnya seperti wajah kayak orang marah, bicaranya kasar, keras, kenceng, berbeda ini. Itu Pak, tidak mengganggu Pak Tio dan dua temannya tiba-tiba, tapi mereka malah menyerang ya dari keluarga itu Pak ya. Perlu yang kita ingat bahwa mereka itu selalu menyerang
di bagian yang paling lemah. Makanya Makanya biasanya anak-anak kecil dulu, anak kecil kan kepekaan yang luar biasa. terus di samping itu juga mereka bisa melihat, pria pun belum bisa mengatakan ya Pak, dia bisa melihat. Apapun lah di dalam dia rewel atau takut itu. Di dalam peperangan kan pasti titik lemah itu yang kita serang. Nah bahasa-bahasa seperti itu kan dia tahu titik lemah kita ada di mana. Mungkin menyerang kita kuat karena kita berani datang ke sana. Tapi bagaimana dengan istri dan anak kita? Mereka tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Itu hanya sedang berikan pelajaran. Tapi ya alhamdulillah tidak ada korban sampai jatuh sakit, apalagi meninggal tidak ada. Kesurupan juga enggak ya Pak. Cuman karena memang dia menampakkan, terus ada yang melihat dari istri atau anak dari keluarga itu kan dia jadi merasakan takut yang luar biasa mestinya gitu ya Pak. Walaupun sebagian orang itu percaya bahwa makhluk-makhluk seperti itu katanya tidak bisa dilihat oleh mata. Namun satu hal yang kita ketahui bahwa memang tidak semua orang mampu melihat. Bukan berarti tidak ada yang tidak melihat. Ada sebagian orang yang memang dia bisa melihat secara kasat mata, kasat Pak. Mata Bisa makhluk itu bisa dilihat, bisa dirasakan, dan bahkan kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi semua makhluk yang ada di dunia ini, terlepas yang bisa kita lihat secara kasat mata atau tidak, itu bisa dilihat. Mungkin hanya bisa dilihat dengan mata hati kita. Tapi untuk hal-hal yang seperti itu sebetulnya kita bisa melihat. Memang dengan beberapa persyaratan memang ya ada beberapa doa-doa di mana caranya kita bisa melihat makhluk seperti itu. Jadi teman-teman, beliau Pak Tio ini di dalam tim kami, tim Siva Adventure ya, yang pendakian di waktu itu di Gunung Lawu, di video saya di Gunung Lawu, bisa silakan dilihat itu Pak Tio. Kita waktu itu berlima bersama Tommy, Guntur, dan Sahid. Nah, beliau adalah yang paling senior, dan untuk kepekaan masalah batin beliau lah yang paling peka. Itu memang harapannya kita ke gunung itu kita mencari refreshing atau mencari pengalaman yang baru. Kalau memang ada kejadian hal-hal yang mistis, nah itu tipnya seperti tadi. Jadi saat kita ke gunung, atau mungkin kita ke hutan, kita mau kegiatan baskrep ataupun solo camping, yang utama adalah kita harus permisi dulu. Kedua, kita juga harus menjaga tata tertib, ya, sikap kita juga menghormati alam tentunya ya, kita menghormati alam, dan tentu saja selain kita menghormati alam, kita juga harus menjaganya. Jadi agar alam kita tetap lestari, masih berkelanjutan untuk anak cucu nanti ya Pak ya. Iya, betul. Jadi itu terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Dalam video ini berbagi pengalaman dan tip untuk agar aman saat berkegiatan di hutan. Jadi begitu Pak Trio, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga video ini bermanfaat, bisa jadi pengalaman atau untuk sharing bersama teman-teman nanti yang mau berkegiatan ke gunung atau mau ke hutan. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dengan Pak Tio dalam kesempatan yang lain. Masih banyak cerita dan kisah-kisah karena beliau selain pendaki senior, beliau juga pengalaman di hal-hal yang istilahnya mistis ya Pak. Itu banyak pengalaman. Nah itu kita juga ingin tahu, belajar ya kita juga belajar bersama dengan Pak Tio. Kita nanti juga mungkin kalau ada kesempatan lagi kita akan mendaki bersama atau mungkin nge-baskrep bersama, camping bersama. Karena di video-video sebelumnya saya paling banyak solo camping ya, karena video saya buat pada saat kondisi Indonesia yang terkena imbas ini ya Pak ya. Iya. Jadi awalnya dari situ video saya ini berangkat dari keterbatasan peralatan dan juga keterbatasan ilmu tentunya. Jadi saya berharap dengan video ini kita belajar bersama, kita sharing biar kita sama-sama mendapatkan pengalaman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Tio, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.